Rasulullah yang sudah di dalam surga, yang tidak ada dosa sama sekali, masih meminta maaf kepada sahabat. Suatu ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, naik ke atas mimbar, duduk. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Man kuntu jalatulahu dhahran, hadha dhahri falyastaqim minhu. Wa man kuntu sakartu lahu 'aydan, hadha irdi falyastaqim minhu. Wahai sahabatku, dalam keadaan sakit Rasulullah sebelum meninggal, bisa lihat di kitab Ar-Rahim Al-Maktum. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang dulu aku pernah mencambuk, melepaskan jematiku, dan ternyata ujung cambuk kena pundak orang itu, dan dia merasa sakit dan aku belum pernah minta maaf. Hadza dhahri falyastaqim minhu. Silakan, ini pundak Muhammad, silakan kau tuntut balas. Pukullah aku, kata Rasulullah. Wa man kuntu sakartu lahu 'aydan, hadza 'irdi falyastaqim minhu. Barang siapa dulu ketika aku berdakwah, ketika aku memberikan kajian, dan ternyata ada salah satu dari kalian yang sakit hati karena kata-kataku, hadza 'irdi falyastaqim minhu. Ini adalah harga diri Muhammad, tuntut balas, karena itu adalah hutang. Balaslah sekarang kalian sebelum aku meninggal, kata Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi fi hadha asy-syahri, syahri Syawal, alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bi ittiba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah, kita semua yang hadir di Masjid Al-Mukhlisin diberikan kesempatan oleh Allah dengan kesempatan yang baik, kesehatan yang baik, sehingga kita bisa menikmati indahnya Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Idul Fitri pada hari ini menjadi hari raya Idul Fitri terbaik dari sekian Idul Fitri yang telah kita tunaikan setiap tahunnya. Menjadi Idul Fitri yang setiap takbirnya, zikirnya, iktikafnya di Masjid Al-Mukhlisin, insyaallah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma
Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan selalu berselawat, hidup kita berkah, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan nanti ketika kita menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Rasulullah, tidak hanya berkumpul, tapi kita bisa berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Fitri Masjid Al-Muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadisnya datang dari Abu Hurairah, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in hubi 'alaikum wa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan wa'afiru, berbukalah, berhari rayalah Idul Fitri ketika kalian sudah melihat hilal. Alhamdulillah, insyaallah mayoritas umat Islam Indonesia pada hari ini kita melaksanakan bersama-sama Idul Fitri, hari raya kemenangan bagi umat Islam yang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan selama 29 hari. Selaras dengan hadis ini Allah juga sudah menyampaikan, Allah memang tidak menyebut dengan Idul Fitri. Di surat Al-Baqarah 185 di ujung pangkal ayatnya, apa kata Allah? "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian semua menyempurnakan bilangannya, bilangan Ramadan. Berapa bilangan Ramadan? Ayyamin ma'dudah, adalah hari-hari yang dibatasi, yang jelas hitungannya. Kalau tidak 29, maka Ramadan biasa 30 hari. Tidak ada Ramadan 28 atau 31 sebagaimana kalian termasehi. Lalu kemudian setelah engkau menyempurnakan bilangan Ramadan, jangan lupa kata Allah, Allah tidak menyebut Idul Fitri, tapi walitukabbirullah. Hendaklah kalian semua wahai umat Islam, wahai orang yang beriman kepadaku, yang sudah percaya dengan Nabi Muhammad, mengagungkan nama Allah. Apa makna takbir? Dari tadi malam kita sudah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalaulah kalian merasa sudah puasa Ramadan 29 hari kemarin, kalaulah kalian merasa sudah sholat tarawih setiap malam, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal, merasa sudah memperbaiki hubungan dengan Allah, sudah dekat dengan Allah, merasa sudah berkali-kali sujud, dan merasa puasanya sudah berhasil, jangan lupa engkau tidak ada apa-apanya, maka bertakbir kepada Allah. Jangan kau merasa besar pada hari ini, jangan kau merasa besar, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa sudah dijamin surganya karena engkau sudah puasa 29 hari. Karena yang besar itu hanya Allah. Bertakbirlah Allahu Akbar di depan Allah, merasa hina, merasa belum ada apa-apanya kita beramal di bulan Ramadan. Jangan kau karena sudah merasa sudah mengeluarkan zakat mal bermiliar-miliar, jangan kau sudah merasa hatam satu kali Al-Quran atau bahkan berkali-kali hatam di bulan Ramadan. Jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa lebih baik daripada tetanggamu, jangan merasa lebih baik daripada saudaramu, karena engkau sudah berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena yang besar, yang pantas menyombongkan diri hanya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang paling besar daripada Allah. Bagi kalian, wahai engkau yang mungkin hari ini bersedih karena tidak pulang kampung, karena tidak cukup biaya, jangan menangis. Itu masalah kecil. Masalah besar apabila kita hanya bertakbir, tidak ada makna dalam dada kita, tidak ada makna dalam jiwa kita bahwa mengagungkan nama Allah berarti mengecilkan diri kita. Kita tidak apa-apanya. Wahai engkau yang punya jabatan, wahai engkau yang sudah banyak harta, wahai engkau yang sudah punya mobil banyak, punya rumah bertingkat-tingkat, punya kampung, punya sawah, jangan kau pernah merasa besar. Karena orang, kata Rasulullah SAW, masuk ke surga bukan karena amalnya. Manusia masuk ke surga bukan karena sholatnya,
bukan karena zikir dan baca Al-Qur'annya. La yudkhil ahadukumul jannata amaluhu. Kata Rasulullah, tidak ada satupun manusia masuk surga bukan karena amal, bukan karena sholat, bukan karena zakat, bukan karena sedekah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah? Berarti Rasulullah masuk surga bukan karena sholat? Iya. Wala ana? Saya masuk surga, kata Rasulullah, bukan karena saya sering tahajud, bukan karena sering saya berdakwah. Lalu bagaimana Rasulullah manusia masuk surga? Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin wa fadlin. Orang masuk surga itu bukan karena sholat, tapi Allah turunkan rahmat lewat sholat. Allah berikan karunia, Allah turunkan kasih sayangnya, keberkahannya lewat puasa, lewat zakat. Zakat yang ikhlas, ibadah yang ikhlas, bersedekah yang ikhlas. Maka jangan pernah kita merasa sombong, merasa lebih baik, merasa sudah banyak amal sehingga kita bisa dijamin oleh surga. Belum tentu. Wala tayasu min rauhillah. Wahai engkau hari ini mungkin yang tidak balik kampung karena merasa tak cukup biaya. Nanti kalau aku balik kampung tak bisa pakai baju baru. Banyak orang yang bilang mencibirku bagaimana dia sudah merantau di Batam tapi tidak kasih duit. Sedih dia hari ini tidak berjumpa dengan orang tuanya, tidak berjumpa dengan sanak keluarganya, tertahan karena duit tak cukup, tidak bergaya, tidak prestis pulang kampung. Jangan bersedih. Engkau mungkin hari ini yang merasa hebat karena sudah sukses, gajinya sampai 50 juta, rumah banyak. Jangan juga merasa hebat. Hari ini kau dipuji-puji, hebat kau ya, sukses ya, mantap. Jangan pernah merasa kalian sudah hebat. Hari ini kau hebat, hari ini kau mantap, hari ini kau dipuji-puji orang karena jabatannya tinggi. Karena boleh jadi hari ini Allah tutupin aibmu. Pada saatnya nanti aib kita, yauma tubulas sarair. Di hari kiamat nanti Allah akan buka semua, Allah singkap semua aib-aib dan keburukan kita. Maka wahai hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Fitri al-mukhlisin, jangan pernah merasa kita dipuji orang karena kita baik, tapi hari ini Allah tutupin aib kita. Oleh karena itu ada doa Allah mastur auratina wa amin rawatina, ya Allah, tutupilah cacat kami, kerendahan kami, kejelekan kami, keburukan kami. Wa amin rawatina, dan berilah keamanan, keselamatan, ketentraman dari beberapa kegelisahan dan ketakutan dunia kami, ya Allah. Maka makna takbir yang pertama yaitu adalah kita mengagungkan, jangan pernah merasa besar, jangan pernah merasa sudah baik dan bisa masuk surga. Lalu yang kedua, setelah kita merasakan bahwa kita sudah memperbaiki hubungan dengan Allah, tidak cukup bekal itu untuk menghadap kepada Allah kalau kita masih ada iri, dendam, dengki, kesumat, masih ada permusuhan dalam hati kita. Idul Fitri adalah momentum. Tidak cukup hanya kita memperbaiki selama Ramadan dengan Allah, tapi perbaiki hubungan kita dengan manusia. Bukankah silaturahmi itu adalah sunnah Rasul? Man sarrahu an yusatalahu fi rizqihi wa yus'ala bi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa di dunia yang ingin selalu dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambutlah silaturahmi. Bukankah sebelum Ramadan Rasulullah SAW sudah berwasiat, Ittala Allah ala jami khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah, kata Rasulullah, sudah memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban 15. Fayaghfiru jami khalqihi, barang siapa yang berzikir, berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, Allah akan ampuni. Tapi ada orang yang tidak diampuni oleh Allah meskipun dia sujud berkali-kali, dia puasa di bulan Sya'ban, awal Ramadan, sebelum Ramadan. Rasulullah sudah mengingatkan kita, siapa yang tidak diampuni dan tidak diterima doanya, illa lil musyrikin aw musyahidin. Orang yang masih menyekutukan Allah, orang yang masih percaya dengan dukun, orang yang masih percaya dengan bintang, orang yang masih percaya dengan pawang, orang yang masih percaya dengan orang pintar. Tolong terawang rezeki saya bagaimana tahun depan. Syirik. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Lalu yang kedua, ada orang yang tidak diampuni dosanya. Jangankan setelah Ramadan,
di bulan Sya'ban, Allah tidak menerima doa orang itu. Siapa dia? Al-musyahidin, orang yang masih belum berdamai dengan teman kantornya, yang masih bermusuhan dengan tetangganya, yang masih tidak akur dengan saudaranya, bahkan saudara kandung, bahkan naudzubillah dengan orang tua sendiri pun dia bermusuhan hanya gara-gara warisan, berebut warisan dengan saudaranya. Tidak diampuni oleh Allah orang yang masih berdamai, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya yahillu lil muslimin ayyafjura akhahu fawqa fadlayalin. Tidak halal, haram bagi satu orang Islam, yaitu dia masih mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka momentum Idul Fitri hari ini mari kita gunakan untuk silaturahmi. Apa pentingnya silaturahmi? Apa pentingnya kita minta maaf kepada saudara kita dan memaafkan? Karena orang yang memiliki dosa yang paling hebat, dosa yang sangat luar biasa, melebihi dari dosa membunuh, melebihi dari dosa narkoba, melebihi dari dosa berzina. Apa itu? Rasulullah sudah menyampaikan kepada sahabat. Hadis datang dari Imam Muslim. Atadruna al-muflis, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa itu orang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah innal muflis fina man la dirhama wa la mata'ah. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tak punya dirham, yang tak punya duit simpanan, tidak ada duit di rekeningnya, dia banyak hartanya, gajinya banyak ya Rasulullah. Itu orang yang bangkrut, yang tidak punya duit sama sekali. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, la mata'ah, dia tak punya barang-barang, dia tak punya harta benda, dia tak punya emas, dia tak punya rumah, dia tak punya mobil. Rasulullah menjawab, salah. Orang bangkrut adalah min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat, dia bawa pahala sholat. Pahala sholatnya bergulung-gulung, tidak hanya sholat fardu, sholat rawatib, sholat hajat, sholat taubat, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat awabin, sholat tasbih. Dia datang dengan segulung pahala sholatnya. Wasiyamin, dia juga bawa pahala puasanya. Bahkan puasanya bukan hanya puasa Ramadan, dia puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa zakatin, dan dia juga bawa pahala zakat mal, sedekah. Tapi ternyata dibalik dia membawa pahalanya yang banyak, puasa, zakat, sholat, yakni karsyata mahada, wa qadaba hada, wa akala malahada, wa daraba hada. Tapi ternyata ketika dia membawa pahala sholat, dia masih syata mahada. Dia pernah mencaci maki, dia pernah menjelek-jelekkan saudaranya, dia pernah menggibah, dia pernah mengadu domba tetangganya, wa qadaba hada, dan dia bahkan pernah memfitnah, menuduh, sehingga temannya, tetangganya hancur nama baiknya. Di tempat tinggalnya, gara-gara lisan dia yang tidak bisa menjaga, difitnah tetangganya, akhirnya jadi benci dia satu kampung. Gara-gara lisan dia yang memfitnah, dia diusir dari tempat kerjanya, dipecat. Dia dulu pernah memfitnah temannya, wa akala malahada, dan dia juga pernah memakan harta yang bukan miliknya, wa daraba hada, dan dia pernah memukul, pernah menyakiti. Meskipun dia sudah bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ufidat hasanatuhu, diambillah pahala sholat, zakat, puasa itu, dibayarkan kepada dosanya yang dia pernah mencaci maki, dia pernah bergibah, dia pernah menggunjing, dia pernah mengadu domba. Lalu kemudian setelah dibayarkan pahalanya, faniyat hasanatuhu, habis pahalanya, tinggallah ufidat qatayahu, ternyata dosanya masih menggulung. Maka sisa dosa yang belum dibayarkan itu, summa tulihat ilaihim, dilemparkan ke dia, walam yudhu alaih. Sementara orang-orang yang lain sudah mengantri, mau tidak mau malaikat, dosa yang tersisa dilemparkan ke dia, sehingga summa tulihat final, dan dia dilempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang yang paling menderita. Dia dulu rajin sholat, rajin berzakat, rajin puasa, tapi dia lupa bahwa dia pernah menyakiti dan dia tidak minta maaf. Dia tidak silaturahmi, dia masih tidak akur
dengan saudaranya, dia masih bermusuhan dengan teman kerjanya. Inilah dosa yang paling besar, yang paling menyakitkan. Meskipun dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak narkoba. Bukankah Rasulullah SAW sebelum meninggal, Rasulullah yang sudah dijamin surga, yang tidak ada dosa sama sekali, masih meminta maaf kepada sahabat? Suatu ketika Rasulullah dalam keadaan sakit naik ke atas mimbar, duduk. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Man kuntu jalatu lahu dhahran, hadha dhahri falyastaqim minhu. Wa man kuntu sakamtu lahu 'irdan, hadha irdi falyastaqim minhu. Wahai sahabatku, dalam keadaan sakit Rasulullah sebelum meninggal, bisa lihat di kitab Ar-Rahim Al-Maktum. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang dulu aku pernah mencambuk, melepaskan cemetiku, dan ternyata ujung cambuk kena pundak orang itu, dan dia merasa sakit dan aku belum pernah minta maaf, hada dhahri falyastaqim minhu. Silahkan, ini pundak Muhammad, silahkan kau tuntut balas, pukullah aku, kata Rasulullah. Wa man kuntu sakamtu lahu 'irdan, hada 'irdi falyastaqim minhu. Barang siapa dulu ketika aku berdakwah, ketika aku memberikan kajian, dan ternyata ada salah satu dari kalian yang sakit hati karena kata-kataku, hada 'irdi falyastaqim minhu. Ini adalah harga diri Muhammad, tuntut balas, karena itu adalah hutang. Balaslah sekarang kalian sebelum aku meninggal, kata Rasulullah. Lalu adakah sahabat yang menuntut? Ada, namanya Ukasah Al-Asadi. Ya Rasulullah, dulu di perang Uhud engkau pernah melepaskan cambuknya, ujung cambukmu ya Rasulullah mengenai dadaku. Dadaku sakit Rasulullah. Apakah itu hutang Rasulullah? Iya. Bolehkah saya membalas Rasulullah? Silahkan. Lalu ketika Rasulullah menjawab seperti itu, berdirilah Abu Bakar. Hei Ukasah, jangan kau pukul Rasulullah, jangan kau cambuk Rasulullah, cambuklah aku, balaslah ke aku. Abu Bakar, duduk kau, kata Rasulullah, ini urusanku dengan Ukasah. Wahai Bilal, ambil cambuk di rumah Siti Fatimah, di rumah anakku, berangkat. Sayyidina Bilal, wahai Fatimah, mana cambuk Rasulullah? Ada apa gerangan ya Abu Bakar, ya Bilal? Ini ada Ukasah yang mencambuk Rasulullah. Kenapa? Karena dia ingin menuntut balas, dia pernah kena cambuk Rasulullah. Begitu teganya si Ukasah, kenapa gak pukul aku? Aku adalah anaknya perempuan, aku yang akan menanggung semua sakit dia. Bapakku sedang sakit, aku gak tega kalau ternyata bapakku itu dipukul. Sudahlah Fatimah, kata Bilal, ini urusan bapakmu dengan Ukasah. Berangkat Bilal, diberikanlah cambuk kepada Ukasah. Berjalan Ukasah dari belakang ingin mencambuk Rasulullah. Lalu berdiri Umar, hai Ukasah, jangan kau cambuk Rasulullah, cambuklah aku. Duduk Umar, begitu juga Sayyidina Ali berdiri. Akhirnya sampai di depan, maka si Ukasah masih meminta lagi, ya Rasulullah, dulu engkau mencambuk, ketika itu cambuknya mengenai badanku, dadaku telanjang Rasulullah. Aku ingin mencambukmu Rasulullah dalam keadaan telanjang, jangan pakai baju. Begitu meragang dan marah semua sahabat pada waktu itu kepada Ukasah. Istilah kalau sekarang, memang tidak tahu diri si Ukasah. Tunggu, diam, kata Rasulullah. Maka dibukalah baju Rasulullah. Nampaklah kulit yang putih bersih, kulit yang tidak pernah disentuh api neraka. Nampak di perut Rasulullah ada batu yang diikat, itu menandakan Rasulullah dalam keadaan lapar. Apa kata Rasulullah? Wahai Ukasah, cambuklah aku. Lalu kemudian Ukasah mendekat, tapi ternyata apa yang terjadi? Cambuk itu dibuang oleh Ukasah. Lalu Ukasah memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Rasulullah yang sudah dijamin surganya, yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, tapi masih meminta maaf kepada sahabat. Lalu kita yang belum jelas masuk surga, apakah hari ini kita tidak mau memaafkan dan masih ada dendam dengan saudara, dengan tetangga? Maka pada waktu itu semua sahabat menangis, karena sahabat sudah tahu bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia selama-lamanya. Rasulullah tidak akan bisa berjumpa lagi dengan sahabat.
Maka memeluklah Ukasha. Semua sahabat berebut memeluk Rasulullah. Apa kata Ukasha? Inilah kulitmu ya Rasulullah, yang tidak bisa disentuh oleh api neraka. Maka kapan lagi aku Rasulullah untuk memelukmu kalau bukan hari ini? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, inilah Ukasha, orang yang bisa masuk surga. Kalau kau melihat dari surga yang tanpa hisab, lihatlah Ukasha. Maka kita, siapa kita yang tidak mau meniru Rasulullah, sehingga kita merasa bangga karena sudah banyak harta dipuji oleh orang, karena kita sudah punya banyak golongan, lalu kita masih tidak bersilaturahmi, kita masih bermusuhan, dan bahkan naudzubillah min dzalik, orang yang merasa sudah mampu sama orang tuanya dia menyanyiakan karena merasa dia sudah tidak dapat warisan, dendam kesuman. Orang tuanya tak pernah ditelepon, tak pernah diberikan kasih sayang. Maka kita sebagai umat Rasulullah malu kalau hari ini Idul Fitri kita masih belum bisa memaafkan saudara kita. Saudara kita terbang, puasa kita melayang, kalau dalam hati kita masih ada dendam. Maka momentum Idul Fitri ini mari kita gunakan bersama untuk berdamai dengan semua makhluk di dunia, karena itu adalah salah satu daripada kita masuk surga kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang salihin. Allahumma ja'alna minas salihin wa ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang sahabat, dengan orang syahid, dan menjadi orang-orang yang lebih muttaqin, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa sayyidina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzih 'anil syuraka'i wal amthal, alladzi ja'ala syara syara al-istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun tusirul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi min ad-dalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil ghuduri wal asal. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin la bai'un fihi wa la khilala ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa khafu ma antum ilayhi min at-ta'awun bi umur ad-din wa raqibullah wa raji'u ila dinikum wa ati'u sunnata nabiyikum la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ya'muru bi amrin bada bi nafsihi wa kana bi malaikati kursi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Hadirin wal hadirat sidang salat Idul Fitri al-Masjid Al-Mulisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, makna Idul Fitri adalah kita sudah masuk ke bulan Syawal. Syawal kalau menurut orang Arab adalah ketika kita melihat timbangan yang satu turun ke bawah, yang satu ke naik. Lalu yang naik yang tidak ada beban ini namanya Syawal. Ketika timbangan naik ke atas namanya Syawal. Syawal berarti naik, meningkat. Lalu kemudian ada orang mengatakan Arab ketika ada melihat hewan ekornya ke bawah, ekor unta ke bawah, ekor kuda ke bawah, ekor kucing ke bawah, tapi ada satu hewan yang ekornya naik, yaitu adalah kalajengking atau scorpion. Lalu ketika orang melihat kalajengking, orang Arab mengatakan Syawal, ekor yang naik. Ketika orang Arab menengok unta yang membebaskan, mengangkat ekornya karena ada lalat di mukanya, maka orang Arab mengatakan Syawal ibil, unta itu menaikkan ekornya. Jadi apa maknanya? Bulan Syawal adalah bulan yang meningkat, yang menaik. Apa yang naik? Iman. Yang pertama, mesti kita tingkatkan iman. Kenapa? Karena kita sudah asah iman kita di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, apa yang mesti naik? Ilmu. Berapa banyak kita sudah mendengarkan kajian kultu
umum setiap malam sebelum tarawih, kajian subuh, dan bahkan khutbah Jumat diakhiri dengan khutbah Idul Fitri. Mestinya tidak hanya kita sekedar mengetahui, tapi kita mengamalkan. Dan yang terakhir memang amal. Jangan hanya ilmu yang kita dapatkan, hanya sekedar tahu. Oh, saya tahu kalau sholat subuh berjemaah itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan sisinya, tapi tak pernah sholat berjemaah. Sudah tahu kalau sholat tahajud bisa akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang stres dan bahkan bunuh diri karena hanya gara-gara masalah di kantor, masalah rumah tangga. Coba cek berapa kali dalam hidupnya kita tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dia hanya sekedar tahu tapi tidak melaksanakan tahajud. Maka solusi semuanya ada di Al-Quran, ada di hadis. Solusi dalam semua masalah kalau kita memiliki ujian, silahkan mendekatkan diri dengan Allah. Maka mestilah naik, iman naik, ilmu naik, amal naik. Jadi kalau ada orang setelah Ramadan ini selesai, bulan Syawal dia tidak berjemaah, berarti tidak berhasil puasanya. Oleh karena itu Allah sudah menyampaikan tattaqun, bertakwa, bukan takwa. Allah tidak menggunakan muttaqun, tidak menggunakan muttaqin. Apa maknanya? Kita teruskan, lanjutkan yang mungkin biasa sholat tarawih 11 rakaat, kita ganti dengan sholat tahajud 11 rakaat. Lalu kemudian kita ikuti puasa 6 hari. Paksakan untuk puasa 6 hari meskipun kita cicil. Tidak bisa di awal Syawal, tapi di akhir Syawal. Kenapa? Karena puasa 6 hari. Kasyamin dahar. Man shoma Ramadan summa adbaru syittan min Syawalin kana kasyamin dahar. Barang siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, maka Allah berikan pahala selama setahun. Kok bisa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Karena setiap satu puasa dikalipat gandakan oleh Allah pahalanya 10. Puasa Ramadan 30 hari atau 29 ditambah 6 sebanyak 36. 36 kali 10 360 berarti 1 tahun. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bisa istiqomah, yang bisa mendawakan amal-amal. Karena bulan Syawal adalah bulan yang naik, mesti kita harus meningkat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dari saya. Mungkin selama ini sering isi kajian subuh menyinggung perasaan Bapak Ibu. Tolong maafkan saya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa maafkan, bisa datang ke rumah. Silahkan tuntut pada saya. Demikian yang saya sampaikan untuk ini. Mudah-mudahan ada hikmah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.